Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Tuhan dengan tiga digit terakhir 051 sesuai dari PRO 24 kelas praktikum B, dan di sini saya akan menjelaskan untuk sistem RTOS pada pengaturan teks dan interrupt. Yang pertama ada dasar dari FreeRTOS. FreeRTOS merupakan sistem operasi ringan berbasis real-time operating system yang banyak digunakan pada microcontroller seperti SP32. FreeRTOS memungkinkan sebuah microcontroller menjalankan beberapa proses secara bersamaan atau disebut multitasking. Fungsi dari RTOS sendiri yaitu yang pertama menjalankan multitasking, yang kedua mengatur prioritas teks, yang ketiga membuat sistem lebih responsif, yang keempat mengoptimalkan penggunaan CPU, yang kelima mempermudah pengelolaan program, dan yang keenam yaitu mendukung sinkronisasi antar teks. Kemudian ada text creation dan juga scheduler. Text creation adalah proses pembuatan teks atau pekerjaan yang akan dijalankan oleh FreeRTOS. Setiap teks biasanya dibuat untuk menjalankan fungsi tertentu secara terpisah, misalnya membaca sensor, mengontrol LED, atau menampilkan data ke LCD. Pada FreeRTOS, teks dibuat menggunakan fungsi seperti xTextCreate atau xTextCreate_pin_to_code. Saat membuat teks, programmer dapat menentukan nama teks, ukuran start, memori, prioritas teks, dan core CPU yang digunakan. Dengan text creation, program dapat dibagi menjadi beberapa bagian kecil sehingga sistem lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Dan ada scheduler. Scheduler adalah bagian dari FreeRTOS yang bertugas mengatur kapan sebuah teks dijalankan dan kapan teks dihentikan sementara. Scheduler bekerja dengan melihat prioritas tiap teks. Teks dengan prioritas lebih tinggi akan dijalankan lebih dahulu dibanding teks dengan prioritas lebih rendah. Jika terdapat beberapa teks dengan prioritas yang sama, scheduler akan membagi waktu CPU secara bergantian menggunakan teknik time slashing. Scheduler membuat sistem multitasking berjalan secara otomatis tanpa programmer harus mengatur perbedaan teks secara manual. Dengan adanya scheduler, microcontroller dapat menjalankan banyak proses secara efisien dan responsif secara bersamaan. Selanjutnya ada ISR dan RTOS. ISR atau Interrupt Service Routine adalah fungsi khusus yang dijalankan secara otomatis ketika terjadi interrupt, misalnya saat tombol ditekan atau sensor tertentu aktif. Dalam sistem berbasis RTOS, ISR digunakan untuk memberikan respon cepat terhadap suatu kejadian tanpa harus menunggu teks lain selesai. Pada SP32, ISR biasanya dibuat sesingkat mungkin agar tidak mengganggu scheduler FreeRTOS. Setelah interrupt terjadi, ISR dapat memberikan sinyal kepada teks RTOS untuk melanjutkan proses yang lebih besar. Penggunaan ISR bersama FreeRTOS membuat sistem menjadi lebih cepat dan responsif karena microcontroller dapat langsung menangani event penting secara real-time. Selanjutnya ada semaphore dan mutex. Semaphore dan mutex digunakan untuk sinkronisasi antar teks pada FreeRTOS. Semaphore berfungsi sebagai penanda atau sinyal antar teks agar proses tertentu dapat berjalan secara teratur, sedangkan mutex digunakan untuk melindungi resource yang dipakai bersama, misalnya data sensor atau LCD. Pada program SP32, mutex digunakan agar teks LCD dan teks DHT tidak mengakses data secara bersamaan, yang dapat menyebabkan data korup atau tampilan LCD yang menjadi kacau. Dengan adanya mutex, hanya satu teks yang dapat menggunakan resource tersebut dalam satu waktu, sehingga sistem menjadi lebih aman dan stabil ketika menjalankan multitasking. Kemudian ada queue. Queue pada FreeRTOS digunakan sebagai media komunikasi antar teks. Queue bekerja seperti antrian data, di mana satu teks dapat mengirim data dan teks lain dapat menerima data tersebut secara teratur. Penggunaan queue sangat berguna untuk menghindari konflik data
antar teks karena data dikirim melalui mekanisme antrian yang aman. Dalam sistem monitoring berbasis ESP32, Q dapat digunakan untuk mengirim data sensor dari teks pembacaan sensor menuju teks LCD atau teks penyimpanan SD card. Dengan Q, pertukaran data antar teks menjadi lebih rapi, aman, dan mudah dikelola. Yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu FreeRTOS merupakan sistem operasi real-time yang sangat membantu dalam pengembangan sistem embedded seperti SP32. Dengan FreeRTOS, microcontroller dapat menjalankan beberapa teks secara bersamaan menggunakan mekanisme multitasking dan scheduler berbasis prioritas. ESR digunakan untuk merespon kejadian secara cepat, sedangkan semafor dan mutex membantu sinkronisasi serta pengamanan result antar teks. Selain itu, Q mempermudah komunikasi data antar teks secara aman dan terstruktur. Penerapan FreeRTOS pada sistem monitoring sensor dan LCD membuat sistem menjadi lebih responsif, stabil, serta mampu bekerja secara efisien dalam menangani banyak proses secara bersamaan. Oke, di sini untuk program percobaan pertama, di sini library-nya yang pertama ada Arduino UNIVA yang digunakan untuk library dasar Arduino seperti pinmode, digital write, serial, delay, dan fungsi dasar lainnya. Kemudian ada di sini input where node digunakan untuk komunikasi I2C antara ESP32 dan LCD I2C. Kemudian di sini ada liquid crystal underscore I2C.K digunakan untuk mengontrol LED I2C 16 kali 2. Dan kemudian di sini ada input DHT.H digunakan untuk mengontrol atau membaca sensor DHT22 dan kemudian input SPI.H digunakan untuk komunikasi SPI antara ISP dan SD card dan input SD.H digunakan untuk mengakses dari SD card-nya sendiri. Kemudian selanjutnya ada konfigurasi pin di mana sensor DHT menggunakan GPIO 4. Kemudian di sini eh, untuk pin dari SD card-nya sendiri untuk CS-nya ada di pin 5, kemudian ada musinya ada di pin 23, MISO-nya ada di pin 19, dan SLK-nya ada di pin 18. Kemudian untuk etusnya sendiri untuk SDA-nya itu ada di GPIO 21 dan SCL-nya ada di GPIO 22. Kemudian di sini ada objeknya, pembuatan objek, di mana DHT ini digunakan untuk membuat objek sensor DHT22 dan liquid crystal underscore I2C ini digunakan untuk membuat objek dari LCD-nya yang alamatnya yaitu 0 kali 27 dan ukuran LCD-nya yaitu 16 kali 2. Dan di sini ada global datanya atau variabel globalnya yang mana vote suhu ini untuk menyimpan suhu atau nilai suhu dan vote kelembapan yang digunakan untuk menyimpan nilai kelembapan. Dan di sini ada ball DHT valid sama dengan false dan ball SD ready sama dengan false yang dimana ini digunakan untuk menandakan apakah pembacaan DHT berhasil. Dan untuk SD ready digunakan untuk menandakan apakah SD card berhasil dibaca. Kemudian di sini ada mutex semafor yang digunakan untuk mengamankan data agar tidak diakses bersamaan oleh beberapa teks. Kemudian ada text handle yang digunakan untuk menyimpan handle dari text free RTOS. Kemudian di sini ada fungsi konversi byte yang digunakan untuk mengubah byte menjadi megabyte. Kemudian konversi ke gigabyte. Bytes to gigabyte. Mengubah byte menjadi gigabyte. Kemudian selanjutnya ada text LCD priority
Jadi ada void digunakan untuk menampilkan data sensor ke LCD. Ya, programnya ini. Kemudian yang kedua ada text DHT priority. Kita ke cara kerja dari text LCD dulu. Ini yang atas. Sini ada if semaphore digunakan atau cara kerjanya yaitu teks mengunci data terlebih dahulu agar aman. Kemudian di sini ada lokal suhu, lokal kelembapan. Nah, di sini data disalin ke variabel lokal. Kemudian di sini ada LCD clear. Terus LCD-nya tuh dibersihkan atau menghapus tampilan lama. Dan jika sensor valid, maka LCD menampilkan suhu dan kelembapan yang diukur dari sensor. Dan di sini juga ada delay selama 1 detik untuk pembacanya. Kemudian yang kedua di sini ada teks dari DHT-nya. Nah, teks ini digunakan untuk membaca sensor DHT22. Di sini ada float rate humidity dan juga float rate temperature untuk membaca kelembapan dan temperaturnya atau suhunya. Kemudian juga ada ISNAN untuk validasi sensor. Jika gagal membaca, maka sensor atau statusnya, status sensor menjadi invalid. Kemudian di sini ada if else-nya juga. Ini suhu dan kelembapan ini digunakan atau data sensornya itu disimpan ke variabel global tadi di atas. Kemudian delay text selama 2 detik. Selanjutnya ada teks ketiga untuk SD card membaca penyimpanan. Teks ini membaca informasi kapasitas dari SD card. Di sini ada serial print info SD card yang digunakan untuk menampilkan informasi ke serial monitor. Kemudian di sini ada win, ada beberapa win di sini. Yang pertama untuk mengukur atau mengambil ukuran total kartu SD. Kemudian yang kedua untuk total kapasitas storage-nya. Dan yang ketiga untuk jumlah storage yang boleh digunakan. Dan yang terakhir yaitu menghitung ruang kosong dari SD card. Nah, jika SD card-nya error, maka program akan memberi pesan error. Nah, selanjutnya di sini juga ada program untuk menampilkan data SD card-nya, yaitu program menampilkan ukuran kartu, total storage, terus storage yang terpakai, dan sisa-sisanya, sisa storage-nya ke serial monitornya. Kemudian ada delay selama 3 detik. Dan di sini ada fungsi setup-nya, ada void setup berjalan sekali saat ISP dinyalakan. Kemudian ada serial begin atau serial monitor untuk mengaktifkan serial monitornya. Dan di sini ada mutex lagi. Ini data mutex untuk membuat mutex semaphore. Kemudian ada where begin untuk menginisialisasi dari LCD-nya atau untuk memulai komunikasi I2C. Kemudian ada LCD print dot start digunakan untuk menampilkan atau LCD menampilkan tampilan awal. Dan kemudian ada DHT begin ini untuk mengaktifkan sensor DHT22. Dan ini ada inisialisasi dari SPSD card. Dan di sini untuk membaca SD card-nya. Adalah percobaan modul 9 dari percobaan yang pertama dari modul 9, yaitu kita membaca sensor suhu DHT22.
Lalu nilainya akan ditampilkan pada LCD I2C. Nah, di sini kita menggunakan program RTOS yang mana yang LCD ini I2C ini adalah priority task. Nanti dia akan menampilkan dari pembacaan hasil pembacaan dari si THT22. Nah, di sini ada syaratnya itu untuk menyimpan si THT22, namun kita ubah menjadi menampilkan storage yang digunakan atau sisa dari SD card. Ini adalah untuk wiringnya. Nah, di sini adalah programnya ya. Ini programnya, panjang banget. Ini program, dan ini untuk hasil di serial monitor untuk membaca storage dari SD card atau info SD card ukuran kartu dia 14 GB, total space nya 14 GB, yang terpakai adalah 1 GB dan sisanya adalah 13,72 GB. Ini untuk hasil pembacaan dari suhu atau sensor DHT-nya. Oke, di sini untuk percobaan kedua, di mana interrupt. Di sini ada library-nya, ada reading.h, ada yang digunakan untuk fungsi umum seperti pin mode, digital write, dan lain-lain. Kemudian ada include_where.h yang digunakan untuk komunikasi I2C antara ESP32 dan LCD. Kemudian ada liquid crystal underscore I2C.h yang digunakan untuk mengontrol LCD I2C 16x2, dan kemudian ada include THT.h yang digunakan untuk membaca sensor suhu dan kelembapan dari sensor DHT22. Kemudian ada konfigurasi pinnya. Yang pertama di sini ada pin dari DHT di GPIO 4 dan ada button pin di GPIO 18 dan ada LED pin di GPIO 2. Kemudian untuk LCD-nya ini ada SDA pin, ada di pin 19 dan SCL-nya ada di GPIO 22. Kemudian di sini untuk objeknya sendiri, yang pertama ada DHT. Ini digunakan untuk membuat objek sensor DHT22, dan kemudian untuk liquid crystal yang ini digunakan untuk membuat objek LCD dengan alamat 0x27 dan dengan ukuran LCD-nya yaitu 16x2. Kemudian di sini ada variabel globalnya, yang dimana di sini ada float suhu sama dengan 0 dan float ham sama dengan 0. Yang keduanya ini digunakan untuk suhu ini menyimpan nilai temperatur, dan untuk float ham ini digunakan untuk menyimpan nilai kelembapan. Kemudian di sini ada volatile ball button press sama dengan false. Nah, kenapa kita memakai volatile? Karena variabel ini diubah oleh interrupt, dan volatile memberitahu compiler bahwa nilai bisa berubah sewaktu-waktu. Kemudian di sini ada mutex, ada bukan mutex dan LCD mutex, yang dimana di sini digunakan agar data tidak dipakai bersamaan oleh beberapa teks. Nah, data mutex digunakan untuk mengamankan data sensor dari suhu dan kelembapan, dan LCD mutex digunakan untuk mengamankan akses LCD supaya tampilannya nggak bentrok. Dan kemudian di sini ada interrupt function-nya. Di sini kita menggunakan void irama attr. Nah, fungsi ini tuh berjalan otomatis saat tombolnya ditekan. Nah, dan caranya yaitu mengubah variabel button preset menjadi true. Kemudian di sini ada text sensor priority 3, di mana fungsinya yaitu membaca sensor DHT setiap 2 detik. Kemudian
Di sini ada bagian penting yaitu float T sama dengan DHT ini digunakan untuk membaca suhu dan float H sama dengan DHT itu humidity yang digunakan untuk membaca kelembapan dan kemudian ada cek data apakah valid menggunakan if is none dan digunakan untuk memastikan sensor berhasil dibaca karena jika gagal maka sensor menghasilkan none. Kemudian ada mutex lagi yang digunakan atau tujuannya supaya teks lain tidak membaca data saat sedang diubah. Dan terakhir ada uh, delay dari programmer ini selama 2 detik. Kemudian yang kedua ada text LCD priority. Nah, di mana fungsinya yaitu menampilkan suhu dan kelembapan ke LCD-nya. Nah, di sini ada uh, WL1 di mana X import text, data mutex sampai yang data mutex di bawah ininya digunakan untuk LCD mengambil data dengan aman menggunakan mutex. Kemudian di sini ada if. Ini digunakan ketika teks mencoba mengunci LCD selama maksimal 100 milisecond yang atas ini. Dan jika berhasil, maka LCD dibersihkan lalu menampilkan suhu dan kelembapan tadi. Kemudian di sini adalah program yang digunakan untuk menampilkan data-data dari suhu dan kelembapan yang sudah kita ukur tadi. Kemudian di sini ada delay dari teksnya yaitu 1 detik. Kemudian di sini ada teks LED sama interrupt yang dimana fungsi dari void-nya yang pertama untuk mendeteksi apakah tombol ditekan dan menyalakan LED serta menampilkan pesan di LCD-nya. Kemudian di sini ada program yang kita gunakan untuk percobaan yang kedua yaitu interrupt. Dan di sini untuk ketika tombol ditekan maka LED-nya akan menyala kemudian mati. Nah, untuk tampilan pada LCD-nya di sini tampilan awal. Nah, ketika tombol ditekan maka akan tampilannya berubah menjadi button press atau ada interrupt yaitu button press-nya. Dan ketika tombol ditekan juga LED akan menyala.